Sesuatu yang awalnya hanya mimpi bisa berubah jadi kenyataan jika kamu berusaha keras untuk mewujudkannya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas soal Mukesh Ambani yang saat ini merupakan orang terkaya di India. Sebelum kita mulai, buat kalian mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Mukesh Ambani merupakan orang terkaya di India dan juga salah satu dari 10 orang terkaya di dunia. Dia merupakan chairman dan managing director dari Reliance Industries Limited, perusahaan energi dan material. Ambani merupakan anak tertua dari salah satu pengusaha legendaris di India. Awalnya, Ambani lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai pegawai stasiun pengisian bahan bakar. Setahun setelah Ambani lahir, ayahnya mulai berbisnis benang dan rempah-rempah. Bisnis ayahnya kemudian perlahan-lahan mulai berkembang sehingga anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kita sering dengar cerita soal anak yang mendapatkan warisan perusahaan besar dari orang tuanya. Tapi, tidak banyak cerita soal anak yang membawa mimpi orang tuanya dan mengubahnya menjadi perusahaan terbesar di dunia. Ambani mulai bergabung dalam bisnis keluarganya setelah dia lulus kuliah. Ketika dia masih belajar dari ayahnya, tidak lama kemudian ayahnya meninggal dunia. Namun, hal ini tidak membuat Ambani gentar dan bertekad untuk melanjutkan mimpi ayahnya. Dia memiliki peran penting untuk mengembangkan bisnisnya ke dalam beberapa sektor yang berbeda, seperti penyulingan minyak bumi, petrokimia, dan eksplorasi gas, dan terakhir industri telekomunikasi Reliance. Ambani selalu mencari peluang bisnis yang baru dengan memperhatikan sekelilingnya. Dia sadar kalau kita mungkin membuat produk dan jasa yang terbaik, tapi selalu ada peluang kalau produk dan jasa milik orang lain mengalahkan apa yang kita punya. Itulah alasan Ambani untuk melebarkan portofolio bisnisnya dan selalu terbuka pada peluang bisnis yang muncul di masa depan. Dia merupakan contoh sempurna bagaimana generasi selanjutnya bisa membawa bisnis keluarga ke level sukses yang jauh lebih tinggi. Ambani belajar bisnis dari ayahnya, dan kita bisa belajar bagaimana pola pikir pengusaha dari orang terkaya di dunia ini. Pertama, pengusaha tahu apa yang harus dilakukan. Pelajaran bisnis ini diberikan oleh ayahnya ketika dia baru kembali ke India saat memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah S2 di Stanford Business School. Saat itu, Ambani tanya ke ayahnya, "Pekerjaan apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa tanggung jawab saya?" Ayahnya kemudian bilang gini, jika dia memberitahu Ambani apa yang harus dia kerjakan, itu artinya Ambani adalah seorang manajer. Tapi, jika Ambani adalah seorang pengusaha, maka dia harus mencari tahu sendiri apa yang harus dia lakukan. Kedua, sebagai pengusaha, penting harus tahu masalah apa yang ingin kamu pecahkan. Hal yang sama juga dialami oleh Ambani saat kuliah. Profesornya saat itu bilang ke anak didiknya kalau dia tidak akan memberikan soal tentang masalah apa yang harus mereka pecahkan. Tapi profesornya akan menilai mereka berdasarkan kualitas masalah apa yang mereka temukan dan kualitas solusi apa yang mereka lakukan. Hal ini sama seperti ketika kamu membangun bisnis. Kamu tidak mulai dari menyelesaikan masalah, tapi kamu harus mulai dulu dengan mencari masalah apa yang ingin kamu pecahkan. Baru kemudian, kamu cari solusi apa yang bisa kamu lakukan. Carilah masalah yang punya dampak positif apabila kamu pecahkan. Jangan jadikan uang sebagai motivasi utama, tapi jadikan tujuan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat sebagai tujuan utama. Nantinya, uang akan mengikuti. Ketiga, hati-hati dengan uang investor. Kamu harus memperlakukan uang dari investor dengan hati-hati, bahkan lebih dari apa yang kamu lakukan dengan uangmu sendiri.
Ini merupakan pelajaran yang selalu ditanamkan oleh ayahnya. Apalagi saat itu banyak investor dari bisnis keluarga Ambani merupakan investor kecil. Keempat, bangun tim yang tepat. Ini merupakan poin yang penting ketika kamu membangun perusahaan. Tentu saja, kamu tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Oleh karena itu, kamu perlu membangun tim yang tepat. Tim yang memiliki semangat dan passion yang sama dengan dirimu. Selain itu, jangan berhenti untuk belajar dari mereka, karena mereka adalah profesional yang akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Walaupun begitu, kamu tidak bisa menyerahkan semuanya kepada tim yang kamu punya. Kamu harus juga ikut masuk dalam proses itu, belajar bersama, bertumbuh bersama, dan bersiap untuk menghadapi tantangan bisnis yang muncul di kemudian hari bersama tim yang kamu miliki. Ambani juga dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara. Ketika ditanya soal rahasia suksesnya, dia jarang sekali banyak berbicara. Tapi ketika Ambani membagikan pengalaman hidupnya, semua orang mendengarkan. Kehidupannya juga jarang diumbar di media massa. Fokus dia hanya pada bisnisnya saja, dan jarang sekali dia bicara di forum internasional untuk menyampaikan pandangannya soal ekonomi dunia. Walaupun begitu, sosok Ambani tetap menjadi primadona dan selalu dibicarakan oleh banyak orang di India. Ambani membagikan pelajaran hidup bagi anak muda. Pertama, punya mimpi yang besar. Satukan passionmu dengan tujuan hidupmu. Jika kamu fokus pada tujuan yang ingin kamu capai, maka kamu akan melewati semua rintangan yang ada. Sebaliknya, jika kamu fokus pada rintangan, maka kamu tidak akan pernah sampai pada tujuan yang kamu inginkan. Pada tahun 1990-an, Ambani punya mimpi untuk jadi produsen polyester fiber terbesar di dunia, dan dia berhasil mencapainya. Sekarang, perusahaan yang dimilikinya menjadi produsen nomor 1 mengalahkan produsen dari Korea Selatan dan Taiwan, yang sempat mendominasi pasar polyester fiber sejak tahun 1970-an. Kedua, tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Jika kamu kerja, maka harus bersungguh-sungguh dan menghasilkan produk terbaik. Maka dengan begitu, kesuksesan akan mengikutimu kemanapun kamu pergi, bahkan bisa menjadi yang terbaik di dunia. Ketiga, ini adalah pelajaran paling penting. Jadilah positif dan optimis. Artinya, kamu harus percaya pada dirimu sendiri tentang potensi yang ada di dalam dirimu. Kegagalan adalah hal yang normal. Bahkan, Ambani sendiri mengakui sudah berapa banyak kegagalan yang dia alami sebelum bisa sampai ke titik sekarang. Jadi, jangan berkecil hati jika kamu gagal. Belajar dari kegagalan dan jangan menyerah. Jalan menuju kesuksesan bukanlah jalan yang mudah. Kamu butuh mimpi yang besar, semangat pantang menyerah, dan selalu optimis dan positif. Hingga akhirnya apa yang kamu impikan bisa jadi kenyataan suatu hari di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.